Selamat pagi, saya Nupinus Belau dari SMA Katolik Yesuda Sobatu, nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA merupakan sebuah kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia agar lebih sejahtera. Adapun sumber daya alam sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan materi, berdasarkan tempatnya, berdasarkan proses terbentuknya, berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya, berdasarkan sifat atau pembentukannya, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang pertambangan. A. Klasifikasi sumber daya alam. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama, persediaan sumber daya itu dengan mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, dan mekanis. Contohnya matahari, angin, air, dan udara. Yang B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak akan tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Contohnya bahan bakar fosil, mineral, dan bahan bakar nuklir. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. A. Sumber daya alam non hayati atau abiotik. Dari komponen tak hidup. Contohnya air, udara, batuan, dan mineral. Yang B. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hutan dan makhluk hidup. Tiga. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. A. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya batu, besi, emas, dan kayu. D. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan energi pasang surut. Yang C. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam berupa ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas dan mencari nafkah. Contohnya seperti sumber daya ruang adalah tanah. Yang B. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, dan pariwisata di Indonesia. 1. Hutan. Hutan adalah suatu kesatuan hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, hutan gambut. Berikut adalah contoh beberapa hutan di Indonesia yang tertera pada gambarnya. Hutan hujan tropis, hutan musim, hutan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, dan hutan gambut. Yang kedua, pertambangan. Persebaran hasil tambang di Indonesia hampir merata di seluruh wilayah. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh dua rangkaian cincin api dunia yang mengakibatkan Indonesia kaya akan bahan tambang. Adapun beberapa kekayaan tambang yang bisa ditemukan di Indonesia adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, pasir besi, baja, timah, dan sebagainya. Kesemua kekayaan itu lalu diolah lagi menjadi materi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi yang tersebar di Cepu, Tarakan, dan Sorong misalnya
diolah menjadi Afgas, Aftur, Premium, dan Solar. Gas alam yang tersebar di Arun atau Aceh, Tangguh atau Papua, dan Pulau Natuna diolah menjadi LNG atau PNG. Sedangkan batu bara yang tersebar di wilayah Ombilin, Bukit Asam, Kalimantan, dan Sumatera dapat diolah menjadi briket batu bara. Tidak hanya itu, tanah liat yang tersebar di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera juga diolah menjadi gerabah, batu bata, dan genteng. Pasir besi yang banyak ditemukan di pantai Cilacap, Jawa Tengah dimanfaatkan sebagai bahan baku baja, semen, dan beton. Bauksit yang banyak ditemukan di Pulau Bintang dan Riau dimanfaatkan sebagai bahan baku pita kaset dan bahan katalis pertambangan. Sedangkan timah yang banyak ditemukan di wilayah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku aluminium fosil dan lapisan baja. Ini adalah contoh peta persebaran sumber daya alam di Indonesia dari Papua hingga Sumatera. Yang ketiga, kelautan. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 sebagai berikut. Ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, yang pertama. Yang kedua, ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Yang ketiga, ekoregion Selat Malaka. Yang keempat, ekoregion Laut Natuna. Yang kelima, ekoregion Selat Karimata. Yang keenam, ekoregion Laut Jawa. Yang ketujuh, ekoregion Laut Sulawesi. Yang ke-8, ekoregion Selat Makassar. Yang ke-9, ekoregion perairan Bali dan Nusa Tenggara. Yang ke-10, ekoregion Teluk Tomini. Yang ke-11, ekoregion Laut Halmahera. Yang ke-12, ekoregion Laut Banda sebelah timur Sulawesi. Yang ke-13, ekoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. Yang keempat, ekoregion Laut Seram dan Teluk Bentuni. Yang ke-15, ekoregion Laut Banda. Yang ke-16, ekoregion Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Yang ke-17, ekoregion Teluk Cendrawasih. Yang ke-18, ekoregion Laut Arafura. Yang keempat, persebaran pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Potensi pariwisata di Indonesia dibagi menjadi 3, antara lain sebagai berikut. A. Wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang dimanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun ada usaha budidaya. Yang B. Wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi ke tempat lain. Yang kelima, wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Berikut ini adalah beberapa gambar wisata yang ada di Indonesia, contohnya wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Sekian dan terima kasih.